Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan firman Tuhan itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat 26 dan 27 yang berbunyi, "Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan yang berhikmat. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan dan mengajarkan jemaat maupun umat Kristen yang berada di Korintus ketika itu, di mana pada waktu itu mereka telah menjadi saksi atau sebagai jemaat atau umat milik Kristus yang sangat kuat. Iman percaya mereka kuat di dalam kesaksiannya, sangat berhikmat, sangat kaya dalam segala sesuatu untuk selalu bersiap sedia melayani Tuhan dan mengabarkan Injil Kristus. 1 Korintus 1 ayat 4 dan 9. Meskipun demikian, firman Tuhan ini mau mengajarkan dan mengajak mereka, bahkan kepada kita juga, agar jangan menjadi sombong dan memegahkan diri. 1 Korintus 1 ayat 29. Karena sesungguhnya mereka maupun kita umat milik Kristus ini awalnya adalah terdiri dari orang-orang berdosa yang bodoh dengan kemampuan yang begitu rendah. Akan tetapi hanya karena Tuhan Allah Bapa yang sudah menyatakan dirinya di dalam wujud manusiawi Yesus Kristus dan di dalam urapan Roh Kudus sajalah, maka mereka maupun kita masa sekarang ini bisa dan dapat menjadi saksinya, menjadi umat yang hebat di dalam segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang bersaksi tentang nama Kristus yang sudah diungkapkan oleh Rasul Paulus. Mereka menerima pujian agar mereka juga maupun kita mampu menjadi dan sebagai saksi Kristus yang handal dalam mengabarkan Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Kemungkinan besar ada di antara kita yang berpikir kebalikannya, tidak pernah merasa ada hal yang dibanggakan selama mengikut Tuhan Yesus Kristus. Hal ini mungkin saja karena belum menyadari bahwa ikut Tuhan Yesus Kristus pada jalan kebenaran dan hidupnya sesungguhnya sangat membanggakan kita, karena telah menerima pengampunan dari dosa-dosa kesalahan kita yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kita telah menerima tentang janji keselamatan yang kekal daripadanya. Oleh sebab itu, perasaan belum bangga, belum mantap itulah yang dapat menjadikan kita merasa belum layak untuk tugas panggilan sebagai saksi di dalam seluruh aspek dari hidup persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kita, yang menyebabkan setiap pribadi kita ini ketika diserahi tugas tanggung jawab pelayanan sering selalu menghindar atau menolak, minta yang lainnya saja, jangan saya. Renungan tentang firman Tuhan ini sesungguhnya hendak mengajarkan dan mengajak kita yang sudah mengaku sebagai pribadi orang yang beriman percaya kepada Kristus, supaya kita jangan asyik dengan perasaan rendah diri kita dan merasa tidak layak. Sungguh perlu untuk kita sadari betul bahwa tanpa campur tangan Tuhan Yesus Kristus ini, kita memang tidak akan pernah mampu dan tidak akan pernah bisa layak di hadapan Tuhan yang Maha Kudus itu. Namun apabila kita semua mempunyai semangat dan iman percaya yang tangguh
dan selalu mau mengandalkan pertolongan Roh Kudus, serta berada di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan Yesus, maka kita akan diberikan kemampuan yang hebat untuk boleh menyaksikan Injil Tuhan Yesus Kristus, dan secara pasti dimampukan pula melalui sikap tingkah laku dan perbuatan kita bisa dan dapat memberitakan Injil-Nya seperti kemampuan para orang yang beriman percaya kepada Kristus yang ada di Korintus itu. Oleh sebab itu, setiap orang yang berseru mohon pertolongan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai orang yang sungguh-sungguh telah menyadari bahwa berkat keselamatan Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita umatnya, maka kita akan dimampukan olehnya untuk bersaksi dan secara pasti bahwa Tuhan Yesus menganugerahkan kemampuan itu semua, di mana Tuhan Yesus telah berfirman di dalam Injil Matius 7 ayat 8 ini. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk pintu baginya dibukakan. Apalagi kita bila mau selalu sadari bahwa hidup kita sekarang ini sudah berada di dekat akhir zaman, di mana tantangan utamanya dari roh-roh antikristus pasti akan semakin gencar apabila kita tidak mau memohon secara aktif setiap waktunya untuk diberikan kemampuan dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Maka kita bisa di dalam posisi tetap berada pada kondisi yang lemah, yang sudah ditelan atau disesatkan oleh roh-roh antikristus itu semua. Ingat dan waspadailah 1 Petrus 5 ayat 8 ini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami pada hari ini bahwa sesungguhnya apa yang terjadi dalam hidup kami sebagai umat-Mu harus kami sadari betul bahwa apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang kuat. Bapa, kami juga sungguh mau mohon kekuatan kuasa daripada-Mu untuk melawan segala kuasa apapun, untuk sadar bahwa kami hidup hanya oleh pertolongan-Mu saja melalui Roh Kudus. Dengar apalah harapan dan doa kami ini, Tuhan pasti kabulkan menurut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.